Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Venture Color of Universe akan mempresentasikan mengenai perjalanan venture kami. Analisis kelayakan usaha Color of Universe yang berlokasi di Bandung, namun kami harap dapat menjual produk kami ke seluruh tempat. Yang pertama, Color of Universe merupakan layanan color analyzer dan penjualan produk flashcard. Color of Universe ini berlokasi di Bandung, namun kami harap dapat menjual produk kami di seluruh tempat. Berikut adalah anggota kelompok usaha. Selanjutnya, konteks sekitar 70% orang masih belum tahu tentang warna make up ataupun baju yang cocok untuk digunakan. Lalu pernyataan masalah. Untuk masalahnya, kami ingin memecahkan masalah tentang bagaimana susahnya memilih warna apa yang sesuai dengan diri sendiri, karena dengan memecahkan masalah ini, maka kepercayaan diri seseorang dapat meningkat. Dampaknya, diri sendiri kepercayaan diri akan menurun dan takut untuk bertemu dengan orang lain. Beberapa masalah yang akan kita selesaikan itu ada di tempat, produk, professional regulation, core sama marketing. Lalu pernyataan masalah atau industri, masalah yang ingin dipecahkan, masalah yang sering ditemui sekarang yaitu banyaknya orang yang tidak mengetahui tentang warna apa yang cocok untuk mereka pakai, khususnya untuk wanita. Data pendukungnya sekitar 70% orang masih belum tahu tentang warna make up ataupun baju yang cocok untuk digunakan. Sumber datanya dari aplikasi TikTok di mana dapat dilihat dari section komennya. Meliputi area kesehatan, industri kesehatan dan kecantikan, dan dominio produk kecantikan. Lalu analisis masalah. Yang pertama, stakeholders yang terpengaruh. Semua orang bisa terdampak pada masalah kurang cocoknya make up atau warna baju yang mereka pakai, khususnya wanita. Yang kedua, dampak bagi stakeholders, diri sendiri atau kurangnya kepercayaan diri pada saat bertemu dengan orang lain. Lalu yang ketiga, penyebab masalah, kurangnya fasilitas yang ada untuk menyediakan layanan color analyze. Yang terakhir, hubungan anggota atau kelompok karena sebagai wanita yang mengalami hal yang sama, saya ingin membantu wanita lain yang merasa kurang percaya diri pada penampilannya. Lalu segmen sasaran konsumen. Sasaran utamanya remaja sampai dewasa, pelajar mahasiswa perkotaan berusia 18 sampai 25 tahun. Lalu sasaran sekundernya siswa sekolah dan masyarakat umum. Selanjutnya segmentasi konsumen dan persona. Kelompok utamanya remaja, dewasa, pelajar, mahasiswa perkotaan berusia 18 sampai 25 tahun. Untuk kelompok sekundernya siswa sekolah dan masyarakat umum. Contoh personanya bernama Sarah, usia 22 tahun, lokasinya metropolitan, peran dalam organisasi jika ada marketing. Selanjutnya, jobs to be done dan alternatif. Yang pertama, jobs to be done fungsional. Sebagai pekerja, memahami job desk yang dijalankan dan capaian target. Yang kedua, jobs to be done emosional. Sebagai pekerja, merasa percaya diri dengan berpenampilan menarik dan sesuai untuk memudahkan menjalin komunikasi dan membangun relasi dengan organisasi lain. Yang ketiga, jobs to be done sosial. Sebagai pekerja, mendapat perlakuan teman kerja bahwa berpenampilan baik saat bekerja. Selanjutnya, alternatifas. Yang pertama, alternatif saat ini sebagai pekerja, tutorial online atau aplikasi yang mendukung. Yang kedua, kekurangan dari alternatif saat ini, batasan informasi yang ada dan tidak lengkapnya informasi yang disediakan secara online. Lalu, validasi masalah atau GOOTB, daftar konsumen potensial atau wawancara pengguna. Yang pertama bernama Cindy, lokasi sebagai mahasiswa. Yang kedua namanya Karamel sebagai pelajar. Lalu yang ketiga Raka sebagai pegawai swasta. Validasi masalahnya.
Total konsumen potensial atau pengguna yang diwawancarai, wawancara luring sebanyak 10 orang, wawancara daring sebanyak 5 orang. Yang persen yang setuju bahwa masalah saat ini cukup penting bagi mereka untuk mencari solusi, 12 orang, dan persen yang tidak puas dengan alternatif saat ini, sebanyak 3 orang. Baik, saya Reva Halinisa dengan NPM 1006033236160 akan memaparkan selanjutnya, yaitu solusi dari kami dari hal yang sebelumnya, di mana pada layanan color analysis ini kami melayani analisis warna dan juga menjual flashcard color analyzer. Teknologinya itu menggunakan teknologi yang mutakhir sekarang. Selanjutnya, ada solusi yang kami desain. Yang pertama dari solusi kami itu, kami memaparkan layanan color analyzer dan juga flashcard color analyzer. Fitur utamanya adalah tempat dan perlengkapan layanan color analyzer, kertas art karton glossy dan klip untuk flashcard. Keunikan dari layanan kami ini yaitu karena layanan ini jarang ada yang eh, membuat layanan ini. Lalu produk ini juga tidak ada yang pernah membuatnya. Format solusinya berupa layanan profesional dengan di mana teknologinya itu merupakan melangsungkan jasa layanan color analyzer dan pembuatan produk flashcard. Selanjutnya, ada manfaat solusi. Manfaat fungsionalnya dapat dengan mudah memilih pakaian dan jenis make up, serta mengefisiensikan waktu dan menjadi seorang yang modis. Untuk manfaat emosionalnya dapat meningkatkan kepercayaan diri pelanggan dan juga meningkatkan pengetahuan pelanggan di bidang fashion. Lalu pada manfaat sosialnya, kekaguman teman-teman pelanggan pada mode pakaian dan makeup pelanggan. Lalu ada manfaat masyarakat, di mana layanan ini dapat dilakukan pada waktu-waktu luang, dapat dilakukan offline maupun online, dan dapat mengubah pandangan pelanggan ataupun orang di sekitar pelanggan mengenai fashion. Selanjutnya, pesaing. Ada yang dinamakan pesaing langsung dan tidak langsung. Pesaing langsung ada Color Me Beautiful dari Indonesia, ada Color Code, Style by Color, dan Personal Color Analysis. Yang tidak langsungnya berupa salon kecantikan dan spa, perusahaan fashion, perusahaan makeup, dan juga influencer. MVP kami, produk dan juga jasa yang ditawarkan oleh kami lebih mudah diakses dan lebih terjangkau di antara yang lainnya. Selanjutnya, nah ini contoh-contoh pesaing yang ada di Indonesia dan di global. Selanjutnya, ada analisis makro, di mana ada tren yang menguntungkan dan tren yang tidak menguntungkan. Nah, untuk yang tren yang menguntungkan itu dapat meningkatkan kecantikan serta tren kecantikan yang terus-menerus akan membuat produk kami juga untung. Untuk yang tidak menguntungkan, tren color analysis semakin marak, maka akan banyak pesaingnya dan juga pada teknologi belum banyak digunakan di daerah tertentu, maka produk kami tidak akan terlalu banyak terjual. Sumber datanya dari aplikasi media sosial. Selanjutnya, prototipenya. Format prototipenya itu berupa prototipe fisik produk yang menggunakan pencetakan 3D. Fungsionalitas yang disertakan dalam prototipe merupakan mencakup informasi warna, nama warna, karakteristik warna, serta kategori warna. Untuk fungsionalitas tidak termasuk dalam prototipe bisa berupa integrasi aplikasi mobile. Prototipe juga tidak dilengkapi dengan aplikasi mobile penuh, hanya fokus pada warna flashcard serta fisik saja. Selanjutnya, validasi prototipe, di mana jumlah pengguna yang dilibatkan itu ada 20 dan berapa banyak yang
menyukai prototipenya itu ada 15. Lalu orang yang netral atau sebagian besar tidak senang dengan prototipenya itu ada 5. Umpan balik dari pelanggan tersebut, ada aspek pada prototip yang disukai pengguna berupa warna yang jelas disertai dengan keterangan warna yang sehingga memudahkan analisa. Sedangkan aspek yang tidak disukai oleh pengguna itu berupa kelengkapan warna yang tersedia pada flashcard itu kurang. Selanjutnya, analisis pesaing. Nah, dari nama-nama pesaing ini terdapat pesaing yang berasal dari Indonesia dan juga ada pesaing yang berasal dari luar negeri atau global. Pesaing-pesaing ini merupakan jenis pesaing langsung. Dengan kekuatan mereka, ada pesaing pertama di Bandung, lalu ada Color for You dengan analisis yang cukup banyak, dan juga ada Color Place dari luar negeri yang cukup profesional dan juga Kokori yang cukup profesional. Karena Color Place dan Kokori itu berasal dari pencetus color analysis sendiri yaitu Korea. Sedangkan kelemahannya itu kurangnya marketing sehingga orang-orang tidak terlalu mengetahui mengenai layanan mereka. Nah, untuk produk atau layanan kami lebih baik dari pesaing ini dengan personalia mendalam berbasis data dan psikologi warna, layanan profesional dan juga edukasi konsumen. Selanjutnya, ada ukuran pasar dan GTM, di mana saluran GTM itu terdapat dua hal, yaitu digital dan juga fisik. Pada digital, kami ingin memecahkan masalah tentang bagaimana susahnya untuk memilih warna apa yang sesuai dengan diri sendiri, karena dengan memecahkan masalah ini, maka kepercayaan diri seseorang dapat meningkat. Sedangkan dalam fisik, diri sendiri dapat meningkatkan kepercayaan dan dapat menurunkan rasa takut bertemu dengan orang lain. Ukuran pasarnya bisa berupa global dan juga nasional. Nah, untuk tingkatnya itu pertumbuhan pasar kecantikan global diperkirakan tumbuh dengan CAGR sekitar 5-7% dalam beberapa tahun ke depan. Contohnya dilihat dari banyaknya masyarakat yang mulai memperhatikan kecantikan mereka. Selanjutnya, ada total TAM, yaitu 50 juta orang, ada Service Available Market 5 juta, dan juga SOM sekitar 1,75 miliar dalam 2 tahun operasi. Dan asumsinya, biasanya pelanggan di kota besar seperti Bandung dan sekitarnya terdapat wanita kelas menengah ke atas yang peduli terhadap penampilan dan juga berdasarkan survei atau riset. Segmen ini diminati sekitar 10% dari TAM. Jadi, SAM ini 10% dari 50 juta orang, sekitar 5 juta orang. Lalu sumber penelitiannya itu dilihat dari banyaknya masyarakat yang mulai memperhatikan kecantikannya, yang dapat dilihat dari aplikasi media sosial. Selanjutnya, model pendapatannya itu dapat berupa yang utama itu model e-commerce, dan yang sekundernya itu sama dengan model e-commerce pula. Selanjutnya, ada Lean Canvas, di mana problemnya itu kami ingin memecahkan masalah tentang bagaimana sulitnya untuk memilih warna apa yang sesuai dengan diri sendiri. Karena dengan memecahkan masalah ini, maka kepercayaan pelanggan akan semakin meningkat. Solusinya dengan mengembangkan layanan color analysis dan juga flashcard color analyzer. Untuk key metriknya, banyaknya flashcard yang terjual dan banyaknya orang yang menggunakan jasa layanan kami. Untuk unique value proposition-nya, produk dan juga jasa yang kami tawarkan lebih mudah diakses dan juga terjangkau di antara yang lainnya. Untuk unfair advantage, harga yang terjangkau dan akses yang mudah untuk jasa maupun produk yang kami tawarkan. Channels-nya bisa berupa e-commerce dan untuk jasanya bisa berupa promosi langsung. Untuk customer segmennya bisa berupa remaja hingga dewasa, pelajar atau mahasiswa perkotaan berusia 18 sampai 25 tahun. Lalu untuk cost structure, gaji karyawan dan manufaktur pembuatan flashcard. Untuk revenue streams-nya itu bisa berupa model e-commerce dan lainnya.
Perkenalkan, nama saya Nashwaraya Nabilah dengan NPM 23167. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendekatan go-to-market, di mana segmen pelanggan utamanya kan remaja sampai dewasa, pelajar mahasiswa perkotaan berusia 18 sampai 25 tahun. Jadi, pendekatan go-to-marketnya pertama ada fokus geografis, yaitu Kota Bandung, karena terkenal sebagai kota kreatif, banyak tren fashion dan banyak mahasiswa serta event lokal. Yang kedua, saluran pemasaran digitalnya bisa melalui Instagram dan juga TikTok. Yang ketiga, ada saluran pemasaran fisik bisa berupa pameran dagang, selebaran brosur, tampilan pop-up. Yang keempat, ada GTM Mitra, bisa berupa teman dekat sebaya, influencer, dan perusahaan pemasaran digital. Yang kelima, ada TM pesaing, di mana brand aktif di Instagram dan TikTok juga kuat dalam influencer marketing, namun tidak menjangkau pasar offline dan jarang muncul di pameran offline. Yang keenam ada KPI pemasaran, di mana biaya akuisisi pelanggan itu mengukur efisiensi biaya untuk mendapatkan pelanggan. Yang kedua, nilai seumur hidup pelanggan, yaitu estimasi total keuntungan dari suatu pelanggan selama beberapa periode. Selanjutnya, ada penjualan dan layanan pelanggan. Yang pertama, layanan pelanggannya bisa melalui media sosial, live Instagram, TikTok, DM Instagram, dan TikTok. Kemudian bisa juga obrolan langsung dan juga via WhatsApp. Yang kedua, itu untuk produk bisa kita jual di e-commerce dan untuk jasa bisa ditawarkan langsung kepada pelanggan. Saluran distribusinya bisa berupa Instagram, TikTok Shop, dan juga Shopee. Dan pelanggannya itu bisa melalui survei digital dan feedback card. Selanjutnya, jadi bagian keuangan ini ada model pendapatan yang bisa kita dapatkan dari model e-commerce, di mana proyeksi tahun pertama revenue-nya itu sekitar 400 juta dan operating profit-nya sekitar 3.500.000. Model pendapatan atau harganya untuk segmen pelanggan utama itu dari model e-commerce. Unit penjualannya berupa jasa dan juga flashcard, di mana harga jual per unit untuk jasa adalah 700.000 dan harga jual per unit untuk produk adalah 100.000. Unit yang diharapkan akan terjual di tahun pertama itu ada 100 unit dan pertumbuhan penjualan bulanan yang diharapkan adalah 20%. Berikut adalah biaya dan pendapatan asumsi utama yang telah kami buat, di mana pengeluarannya itu bisa berupa penyewaan ruko, furniture, kain, biaya operasional, produk make up, kertas glossy, printer, besi klip, dan lain sebagainya. Di mana rencana keuangan pelayanan yang telah kami buat ditotalkan menjadi 57.250.000 dan rencana keuangan produk yang telah kami buat ditotalkan menjadi 6 juta. Berikut adalah ekonomi unit dan analisis impasnya, di mana bagannya itu kita akan melakukan usaha yang mencakup jasa pelayanan dan juga produk. Langkah berikutnya, tujuan untuk bulan ke 1 sampai ke 3 itu memiliki modal, baik material dan juga non-material. Tujuan untuk bulan ke 4 sampai ke 6 itu adalah memiliki semua fasilitas. Tujuan untuk ke bulan ke 7 sampai 9 itu memiliki pelanggan tetap. Dan tujuan untuk bulan ke 10 sampai ke 12 adalah memiliki fasilitas, barang, dan juga pelanggan tetap. Selanjutnya, kekuatan utama usaha kami itu adalah minat pasar. Karena kami bergerak di bidang beauty, maka minat pasar kami akan sangat banyak, di mana minat ini bisa dicenderungi oleh wanita dan juga pria. Kemudian, area perbaikannya, kami belum bisa menemukan seorang profesional yang bisa menganalisis personal color dengan harga yang terjangkau.
Berikut adalah tujuan dari bulan 1 sampai ke 12 tentang usaha kami. Dari venture team ini, yang pertama ada Reva Hoirunisa, saya sendiri Nasya Raya Nabilah, dan Sofi Nur Aisyah, di mana kami semua berasal dari Universitas Islam Bandung, dengan Reva Hoirunisa sebagai ketua kelompok dan memiliki keterampilan untuk mendesain produk. Saya sendiri Nashwa dengan keterampilan manajemen perusahaan, dan Sofi Nur Aisyah dengan keterampilan marketing, di mana kami belum memiliki mentor saat ini dan membutuhkan mentor untuk area bidang analisis dollar karena membutuhkan keahlian yang mendalam dan baik. Jadi ringkasan kelompok usaha kami Color of Universe berkomitmen untuk membantu Anda menemukan cahaya Anda masing-masing melalui analisis personal color dan flashcard yang dapat membantu Anda menemukan warna Anda yang sesuai saat berbelanja. Kami ingin membantu Anda menemukan kepercayaan diri Anda masing-masing. Misinya adalah kami dapat membantu masyarakat yang kurang percaya diri tentang penampilannya dengan membantunya menemukan warna personalnya masing-masing. Relevansi sosial atau ekonominya, karena kepercayaan diri yang tinggi dapat membawa vibes yang positif untuk diri sendiri dan orang lain. Mungkin sekian saja presentasi dari Venture Color of Universe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.